Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, ini ada kabar baru lagi nih guys. Ini benar-benar gila dan luar biasa sekali nih. Makam Eki dibongkar. Wow, Elsa Syariuf sampai shock dan sampai istighfar karena makam Eki mau dibongkar begitu ya. Gila, guys. Perdebatan panas antara Tony RM dan Elsa Syariuf telah tak terhindarkan. Pak Tony pun minta makam almarhum Eki harus digali demi mengungkap sebuah fakta dan melakukan tes DNA. Apakah yang dikubur itu benar Eki atau orang lain? Itu katanya ya. Namun Elsa Syariuf sampai jantungan dan istighfar karena tak terima makam Eki dibongkar lagi katanya ya. Dan itu memang jelas-jelas Eki anak Ibtu Rudiana yang dikubur, kata Elsa Syariuf. Nah, namun walaupun itu, seperti apakah perdebatan panas mereka? Mari kita saksikan. Let's go. Untuk mengakhiri spekulasi ya, dari masyarakat dan netizen, apakah Eki yang meninggal itu Eki bukan? Ada salah satu syarat. Mabes Polri harus membongkar kuburan Eki, kemudian dilakukan tes DNA. Astagfirullahaladzim, dia sudah pernah dikubur dan dibongkar lagi. Itu tidak bisa, tidak manusiawi. Cocokkan dengan saya keberatan sekali. Cocokkan itu dengan sudah keberatan kan untuk kebenaran. Langsung istighfar ya guys. Mengungkap Itu anaknya, untuk mengakhiri dulu. spekulasi yang Dia terjadi sudah pernah dikubur, dia sudah pernah dibongkar. Harus setuju. Nggak bisa orang. Semua ini ya skenarionya itu ya semakin menguatkan keyakinan saya. Saya semakin yakin bahwa Pak Rudiana inilah ya yang tahu semuanya. Oleh karenanya jalan masuk untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada, yaitu laporan polisi baik terhadap Rudiana maupun terhadap Dede. Dari Dede bisa, karena ketika Dede diperiksa, Liga Akbar diperiksa, pasti akan menjelaskan siapa yang mengarahkan. Nah, ditambah lagi di netizen ini beredar luas bahwa yang meninggal itu katanya bukan Eki. Eki itu masih hidup. Itu di netizen ya. Kalau sampai ini benar, ya kalau sampai ini benar, wah luar biasa harus ini. ditanggapi Bu Elsa. Kalau sampai ini benar ya, bahwa Eki itu masih hidup. Begitu rapi skenario-nya, lalu untuk menutupi apa, atas pesanan apa, kemudian ya ternyata misalnya yang disebut-sebut Eki, kemudian ternyata bukan Eki, dan dugaan Anda kemana? Sampai di sana dugaan Anda ya Pak ya? Dugaan Anda kemana? Skenario siapa, otaknya siapa, dugaan Anda dijawab singkat. Ya, sebenarnya kalau dari putusan ini ya, pertama yang mengamankan adalah Rudiana, 8 pelaku itu. Kemudian yang kedua dalam BAP juga nama-nama pelaku itu yang memunculkan adalah Rudiana. Kemudian CCTV di lokasi kejadian tidak diperiksa, tidak dibuka. 6 handphone dalam yang menjadi barang bukti juga tidak dibuka, termasuk handphonenya Pina. Betul. Jadi ini menurut saya yang disidangkan ini adalah skenario. Tujuannya apa? Lah, kita tidak tahu, makanya Pak Rudiana diperiksa ini biar jelas. Betul. Apa motifnya nanti seandainya dugaan saya bahwa Rudiana lah yang mengatur skenario yang disidangkan. Ibu Elsa, Pak Ito komentar dari kuasa hukum motifnya Pak Rudiana mengatur semua ini. Ini kalau terbukti ya. Ibu Elsa boleh komentar dulu. Namanya juga dugaan ya. Dugaan kan bisa benar bisa nggak benar. Jadi saya sendiri sudah mendapatkan keterangan langsung dari anggota Irwasum yang kebetulan bekas sekpri saya. Sekarang di Tang 1. Beliau mengatakan dia sudah ngecek langsung ke makamnya Eki dan Vina. Yang kedua, dia sudah melihat dalam visum, dokter itu tidak mungkin mengatakan bahwa nama saya Ito tapi disebutnya Elsa, nggak mungkin. Karena itu harus visum itu kan harus betul-betul mayat. Nanti kasihan kalau namanya dimakamkan si Panji, tahu-tahu namanya si Ito kan, beda. Kemudian yang kedua, CCTV waktu itu Mas Tony, CCTV-nya tuh gak ada Pak. Jadi yang ada jauh itu sama sekali tidak, sehingga tidak bisa digunakan. Satu keterangan yang sekarang rame, adanya sperma. Saya sudah bicara dengan dokter forensik yang memeriksa. Betul Jenderal, ada sperma. Tapi sperma itu mempunyai masa rusaknya. Kemudian pada saat kami melakukan penggalian atau ekshumasi, sperma itu sudah bercampur dengan tanah dan air.
Di sana juga ditemukan, kami sulit menemukan DNA, sehingga itu tidak dimasukkan dalam pasal perkosaan, hanya pasal 340. Itu alasannya penyidik mengapa menyebutkan hanya pasal 30. Nah, munculnya perkosaan ini kan karena tiba-tiba ada sperma. Saya kira ini mungkin fakta yang perlu saya sampaikan. Bu Elsa singkat. Jangan sampai. Silakan Bu Elsa. Ya, saya justru ini kita melakukan upaya-upaya hukum ini untuk meluruskan semuanya. Yang mengatakan Eki almarhum bukan anaknya klien saya. Satu, ini jadi masalah. Kedua, yang dikubur itu bukan Eki almarhum, tetapi Panji. Itu masalah. Kemudian ini kecelakaan, bukan pembunuhan. Itu masalah. Saya nggak usah panjang lebar ya, karena ini udah putusan ingkrah yang kita harus hormati. Tetapi saya lihat podcast nih yang terbaru ya, 2 hari yang lalu, podcast antara DM dengan pemandi mayit ya, pemandi mayit dari almarhum Vina ya, Vina. Dinyatakan, Bu, apakah waktu dimandikan mayit ini kelihatannya kecelakaan atau pembunuhan? Saya sebetulnya agak kaget juga, bahaya juga nih. Begitu tatonya saya lihat, ibu ini bilang, ini mah pembunuhan, ada potongan ini. Waktu saya bersihin di vaginanya penuh lendir. Jadi ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Nah, ini podcast yang sangat perlu disayang nonton sendiri. Ya, ada salah satu cara untuk mengakhiri spekulasi ya dari masyarakat dan netizen. Apakah Eki yang meninggal itu Eki? Bukan. Ada salah satu cara. Mabes Polri harus membongkar kuburan Eki, kemudian dilakukan tes DNA. Astagfirullahaladzim, dia sudah pernah dikubur dan dibongkar lagi. Itu tidak bisa, tidak manusiawi. Cocokkan dengan saya keberatan sekali. Cocokkan itu dengan, sudah keberatan kan untuk kebenaran. Untuk mengungkap kebenaran, untuk mengakhiri spekulasi yang terjadi sudah pernah dikubur, sudah pernah harus setuju. Nggak bisa orang jenazah. Iya, tidak manusiawi Anda. Kejam. Tidak manusiawi. Angkat itu. Oke, mantap, keren. Aib keluar dong, Aib. Menarik ya, apa perdebatan antara Pak Tony RM dengan Mbak Elsa Sharif ini. Ini sepertinya ada apa ya? Kenapa Elsa Sharif tidak mau makam almarhum Eki itu dibongkar? Di sini timbul kecurigaan ya. Kita sebagai netizen, sebagai rakyat nih harus cerdas ya guys ya. Kan banyak yang dilakukan orang-orang sebelum ini ya untuk mencari keadilan, untuk mencari kebenaran. Itu sah-sah saja dibongkar makamnya untuk melakukan tes DNA. Itu sah-sah saja dan itu nggak dilarang agama kok. Demi ini pure untuk mencari keadilan ya, untuk mengetahui benar atau enggaknya seseorang yang dicari itu dia atau bukan. Dia seperti Eki, apakah itu benar mayatnya Eki atau bukan. Ini sah-sah saja. Namun kenapa itu dibantah oleh Mbak Elsa Sharif ini? Dibilangnya Pak Tony nggak manusiawi ya, sampai istighfar seperti itu ya. Nah, di sini timbul kecurigaan ya guys ya. Ada apa nih? Tolong dong Mabes Polri tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Tony ini. Kapan perlu dibongkar tuh makamnya Eki, biar masyarakat bisa lega, bisa tahu dan ditampilkan di publik kapan perlu secara live gitu ya guys ya. Nah begitu. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.